Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Erwanto. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai perubahan sistem reproduksi pada lansia dengan menggunakan pendekatan teori konsekuensi fungsional. Sesuai dengan teori konsekuensi fungsional, ada dua hal yang menyebabkan konsekuensi fungsional negatif. Yang pertama adalah adanya perubahan yang terkait dengan usia, ditambah dengan beberapa faktor resiko yang memperberat kondisi yang terjadi pada lansia, sehingga terjadilah konsekuensi fungsional negatif. Kita akan mempelajari beberapa hal mengenai konsep ini. Yang pertama adalah perubahan fungsi reproduksi pada lansia. Perubahan pada lansia baik itu wanita atau lansia pria. Perubahan pada lansia wanita terjadi perubahan siklus hormonal, yaitu siklus menstruasi menjadi pendek dan tidak teratur, dan terjadinya menopause, berhentinya siklus menstruasi yang biasanya terjadi pada usia 49 sampai 51 tahun, dan penurunan hormon estrogen yang secara signifikan ya. Semakin meningkatnya usia, maka estrogen akan mengalami penurunan usia 40, 50, 60 dan 70 tahun. Berikutnya perubahan lagi adalah sekitar 70% wanita mengalami hot flashes, yaitu adanya sensasi panas pada dada menjalar ke leher, wajah yang dapat disertai dengan keringat, sekitar 70% ya. Berikutnya penurunan estrogen yang berefek pada fungsi seksualitas pada wanita, peningkatan resiko penyakit kardiovaskuler dan osteoporosis akibat penurunan hormon estrogen. Selanjutnya perubahan pada lansia pria. Jadi sama seperti lansia wanita tadi, kalau pada lansia laki-laki terjadi penurunan sekresi testosteron dan beberapa hormon yang lain, sehingga produksi, ekskresi, dan pergerakan sperma melalui urita pun juga mengalami gangguan. Namun yang membedakan ya, beberapa lansia, terutama lansia laki-laki, tidak mengalami penurunan kemampuan dalam reproduksinya. Perubahan-perubahannya apa saja? Kalau pada perempuan tadi istilahnya menopause, kalau pada laki-laki adalah andropause, yaitu adalah penurunan hormon testosteron pada laki-laki. Yaitu di sini tampak ya, terjadinya kerontokan pada rambut, terus penurunan pada massa otot, peningkatan massa lemak terutama pada perut, di abdomen, penurunan massa tulang, atrofi pada testis sehingga terjadi penurunan hasrat untuk fungsi seksualitas dan menurunkan jumlah testosteron, penurunan elastisitas yang ada di dalam kulit, dan ginekomasti. Selanjutnya adalah penurunan pada fungsi kognitif dan depresi. Dan ada hubungan, ini menurut beberapa riset gitu ya, ada hubungan antara penurunan testosteron dengan kebiasaan merokok dan penyakit kronik. Itu tadi beberapa penurunan akibat penuaan. Selanjutnya adalah faktor resiko. Ada beberapa faktor resiko yang terjadi ya. Yang pertama adalah faktor resiko sosial, pengaruh sosial. Nah, di sini adanya persepsi atau mitos dan anggapan yang salah tentang aktivitas seksual gitu ya, yang terjadi pada lansia, sehingga beberapa menganggap bahwa aktivitas seksual pada lansia itu hal yang tidak patut untuk dibicarakan, suatu hal yang tabu untuk dibicarakan. Nah, ini suatu pengaruh sosial yang sangat luar biasa sekali. Padahal harusnya kita sebagai seorang perawat menjelaskan tentang hal ini, itu bukan suatu hal yang tabu lagi, tapi perlu kita diskusikan, perlu kita ajarkan kepada lansia mengenai perubahan-perubahan hal tersebut. Berikutnya adalah sikap pengetahuan keluarga dan caregiver. Di beberapa setting institusi,
terutama kalau di tempat kita di Panti Breda gitu ya. Di Panti Breda sikap perawat caregiver juga harus memperhatikan kebutuhan seksualitas pada lansia. Hal ini penting gitu ya. Jadi tidak hanya yang penting lansianya makan, kebutuhan fisiknya saja gitu ya yang teratasi, tapi juga kebutuhan seksual juga perlu kita perhatikan bersama-sama. Begitu juga dengan keluarga gitu ya, perlu adanya kerjasama keluarga, lansia maupun caregiver. Suatu ketika ada salah satu kejadian lansia di Panti Breda itu menyukai lansia laki-laki menyukai lansia perempuan, Mbak Putri. Nah, itu suatu hal yang normal, gitu ya. Suatu hal yang normal, bukan suatu hal yang jelek, bukan suatu hal yang negatif, tapi itu adalah suatu hal yang normal. Maka perlu kita perhatikan. Kita sebagai seorang perawat harusnya tahu bahwa lansia juga masih memiliki kebutuhan hasrat untuk seksualitas. Sehingga kita perlu memfasilitasi, apakah karena memang lansia laki-laki dan lansia perempuan single, sehingga apakah nanti bisa dinikahkan, bisa berumah tangga, kalaupun itu untuk kebaikan, kenapa tidak? Kalau dibiarkan saja akan ramai, sama seperti anak muda. Dibiarkan saja kebutuhan seksualnya tidak terkontrol, maka akan sangat berisiko sekali. Dan itu suatu sikap pengetahuan keluarga caregiver itu juga harus tahu gitu ya. Berikutnya adalah keterbatasan aktivitas seksual. Perawat harus mengetahui, memperhatikan adanya tempat yang privasi untuk aktivitas seksual, terutama untuk lansia yang tinggal di PSTW, Panti Breda. Karena di beberapa tempat di PSTW itu ada ruangan atau wisma khusus memang, yang wisma khusus Mbah Kakung, ya, lansia laki-laki, lansia perempuan Mbah Putri, atau yang memang sudah menikah, lansia Mbah Kakung dan Mbah Putri yang berkeluarga dan dijadikan satu. Nah, masalahnya yang dijadikan satu tadi, lansia yang menikah perlu adanya tempat yang privasi untuk melakukan aktivitas seksual. Berikutnya adalah efek obat-obatan alkohol dan nikotin. Ini sangat besar sekali efeknya. Karena obat-obatan berdampak pada fungsi seksual, diantaranya mekanisme pelepasan hormon, aktivitas saraf otonom, susunan saraf pusat, dan efek spesifik pada lansia laki-laki, diantaranya jadi penurunan libido, kesulitan ereksi, ejakulasi dini, dan tidak mampu mencapai orgasme. Begitu juga dengan lansia perempuan. Di antaranya terjadi penurunan lubrikasi pada vagina, penurunan libido, dan tidak mampu mencapai orgasme. Hal ini sangat penting sekali, perlu kita perhatikan bersama. Efek dari apakah? Ternyata efek dari obat-obatan. Ya, beberapa obat-obatan yang dapat menghambat terjadinya fungsi seksual pada lansia. Tampak di slide ya. Alkohol pun juga seperti itu. Alkohol dapat menghambat kerja susunan saraf pusat sehingga dapat mengganggu fungsi seksual. Ini perlu kita perhatikan bersama-sama. Apalagi kalau mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang sangat banyak. Merokok dapat meningkatkan risiko disfungsi seksual pada laki-laki maupun perempuan. Ini beberapa riset ya. Dan nikotin dapat menghambat sirkulasi organ seksual dan meningkatkan faktor risiko lain seperti diabetes, hipertensi, gangguan vaskuler. Beberapa penelitian yang lain menyebutkan bahwa nikotin dapat mempercepat kejadian menopause dan meningkatkan intensitas serta frekuensi hot flash yang terjadi pada lansia perempuan. Penyakit kronik ini juga DM, misalkan diabetes mellitus. Kalau pada laki-laki terjadi disfungsi ereksi, atau pada wanita terjadi penurunan lubrikasi vagina dan nyeri pada saat berhubungan seksual. Yang kedua adalah penyakit kardiovaskuler, dapat menurunkan libido, menghambat ketahanan aktivitas seksual, dan menurunkan frekuensi aktivitas seksual. Beberapa hal bahwa kita ketahui beberapa lansia banyak ya yang mengalami penyakit-penyakit kronik seperti ini tadi, atau kondisi-kondisi spesifik lain terkait dengan gender atau jenis kelamin. Misalkan
BPH, benigna prostat hiperplasi. Hiperplasi tadi gitu ya, yang seperti yang kita ajarkan pada materi sebelumnya. Pada BPH akan terjadi efeknya adalah disfungsi ereksi, disfungsi ejakulasi, inkontinensia urin sehingga mengganggu aktivitas seksual. Pada wanita terjadi uretritis dan vaginitis, menipisnya jaringan vagina dan penurunan keasaman, penurunan sekresi pada cairan vagina. Sehingga mudah sekali terjadi infeksi pada uretra maupun pada vagina. Berikutnya adalah gangguan fungsional dan demensia. Yang pertama adalah COPD atau PPOK, penyakit paru obstruksi kronik. Di sini hipoksia, nafasnya pendek sehingga pada saat melakukan aktivitas seksual juga mengalami gangguan. Berikutnya adalah artritis dan gangguan muskuloskeletal. Jika terjadi nyeri, kekakuan, spasme otot dan keterbatasan gerak. Berikutnya inkontinensia urin, jelas sekali gitu ya, mengganggu kenyamanan pada saat berhubungan seksual. Kondisi medis dan efek pengobatan, demensia, depresi, dan gangguan psikologis. Konsekuensi fungsional yang terjadi ya, ada beberapa hal. Yang pertama adalah kemampuan reproduksi. Resiko terjadinya fertilisasi pada saat premenopause, akan terjadi kecacatan pada janin. Kalau itu terjadi fertilisasi atau pembuahan pada saat premenopause, karena sangat memungkinkan sekali pada saat premenopause terjadi fertilisasi. Kemampuan reproduksi pada pria secara bertahap terjadi penurunan namun tidak berhenti secara total. Itu yang membedakan ya antara laki-laki dengan perempuan. Kita lihat ini adalah beberapa respon terhadap stimulasi seksual. Jelas, respon terhadap stimulasi seksual itu juga mengalami perubahan atau penurunan. Ada 5 fase: excitement fase, plateau fase, orgasmic fase, dan resolusi fase. Bisa dipelajari bersama di sini. Perubahan pada lansia laki-laki dan perempuan. Rata-rata semuanya mengalami penurunan terhadap respon stimulasi seksual. Berikutnya aktivitas seksual. Lansia tidak mengalami kehilangan keinginan untuk melakukan aktivitas seksual, namun adanya beberapa faktor risiko seperti kurangnya informasi, keadaan sosial, kondisi patologis, kendala lingkungan, dan efek samping obat-obatan yang secara langsung mengganggu fungsi seksual. Sehingga secara konsekuensi akibat hal tersebut stimulasi seksual melambat, intensitasnya menjadi jarang atau menurun, dan durasinya pun juga menurun. Perawat harus mampu memahami hal ini karena setiap lansia satu dengan yang lainnya tentunya berbeda. Berikutnya disfungsi seksual pria. Disfungsi ereksi atau impotensi. Terdapat beberapa kondisi medis yang mempengaruhinya, misalkan beberapa penyakit kronik tadi ya, hipertensi, dislipidemia, diabetes mellitus, gangguan prostat, dan saluran kemih bagian bawah. Disfungsi seksual wanita, ini terjadi penurunan keinginan untuk melakukan koitus, penurunan orgasme, dan nyeri saat berhubungan seksual. Nama lainnya adalah dyspareunia atau vaginismus, di ketegangan otot pada saat berhubungan seksual. Ketegangan otot vagina ya, yang ada di vagina pada saat berhubungan seksual. Terdapat beberapa kondisi medis yang mempengaruhinya, misalkan hipertensi, hiperkolesterolemia, diabetes, merokok, pembedahan pelvik, dan efek samping obat-obatan. Berikutnya adalah inkontinensia uri, gangguan otot pelvik, pembedahan pelvik, itu juga mempengaruhi disfungsi seksual pada wanita. Baik, demikian tadi teori konsekuensi fungsional sistem reproduksi pada lansia. Sebagai seorang perawat, kita harus penting sekali untuk mengetahui efek penurunan sistem reproduksi yang terjadi, resiko, faktor resiko yang terjadi, konsekuensi fungsional yang terjadi, sehingga kita bisa memberikan asuhan keperawatan pada lansia dengan penurunan atau perubahan sistem reproduksi. Baik, demikian tadi materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat.